Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara-saudari, pendengar setia Daily Fresh Juice dimanapun Anda berada. Salam sehat berlimpah berkat. Hari Selasa tanggal 19 November 2024. Saya mengajak kita sekalian merenungkan kutipan Injil Lukas, bab 19 ayat 1 sampai 10. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yesus memasuki kota Yeriko dan berjalan melintasi kota itu. Di situ ada seorang kepala pemungut cukai yang amat kaya, bernama Sakeus. Dia berusaha melihat orang apakah Yesus itu, tetapi tidak berhasil karena orang banyak dan ia berbadan pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, dia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun. Hari ini aku mau menumpang di rumahmu." Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, separuh dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini terjadilah keselamatan atas rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Anak manusia memang datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan. Kita mengenal satu istilah mencari kompensasi. Kompensasi biasanya dibuat untuk menutupi sesuatu. Entah itu kelemahan, entah itu keinginan dan harapan yang tidak tercapai, entah itu mencari perhatian, entah itu untuk menutupi sesuatu. Orang mencari kompensasi. Orang yang kurang tinggi mencari sepatu hak tinggi. Orang yang kurang pandai justru lebih banyak bicara supaya kelihatan pandai, supaya kelihatan tahu banyak hal. Mencari kompensasi. Dalam pengalaman di rumah atau di masyarakat saudara-saudari, kita juga menemukan banyak pengalaman orang mencari kompensasi. Anak-anak kadang-kadang terlibat dalam kenakalan atau sesuatu yang susah dibayangkan karena kurang mendapatkan perhatian dalam keluarga. Orang tua kurang punya waktu untuknya. Maka dia mencari perhatian dengan cara kompensasi. Apakah dengan terlibat dalam kenakalan remaja? Apakah dengan terlibat dalam pergaulan yang kurang positif? Apakah dengan kemudian terlibat di dalam mengkonsumsi narkoba, pergaulan bebas, dan sebagainya? Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, Sakeus yang kita dengar dalam Injil hari ini merasa dirinya kecil, dan itu bukan hanya karena badannya pendek. Jauh sebelum orang berbicara dan mengadilinya sebagai pengkhianat bangsa karena bekerja untuk penjajah sebagai pemungut pajak, Sakeus sudah merasa tidak berarti, merasa tidak diperhitungkan oleh orang lain. Karena itu, ia mencari kompensasi dengan mengumpulkan uang. Bahkan dengan cara yang menyakiti bangsanya sendiri. Dia ingin diperhitungkan, akan tetapi semakin kaya dan mempunyai posisi di mata penjajah, Sakeus malah semakin dibenci, semakin dijauhi oleh banyak orang. Dia hidup dalam lingkaran setan perasaan tidak berharga.
komunitas yang serba mengadili, dan hilangnya penghargaan kepada setiap pribadi. Yesus pun sampai ke tempat itu, saudara-saudari. Dia melihat ke atas, di mana ada pohon, di mana Zakheus memanjatnya. Melihat ke atas dalam bahasa Yunani, itu berbunyi anablepo. Yesus bukan hanya melihat ke atas karena ada Zakheus di pohon, tetapi terutama karena Yesus melihat ada kebaikan di dalam diri Zakheus. Ada kebaikan pada pribadi Zakheus. Kata anablepo berarti melihat ke atas, melihat ke sorga. Yesus melihat sorga. Yesus melihat wajah Allah dalam diri Zakheus. Dan Zakheus mendapatkan wajah baru karena dia kini diperhitungkan. Dan dia diampuni. Dia tidak ditolak. Dia tidak diadili. Dia tidak dihakimi, tetapi justru diterima. Yesus bahkan menumpang di rumahnya. Yesus menunjukkan bahwa kasih Allah tidak memandang penampilan. Karena kasih itu Zakheus turun dan menjadi rendah hati. Dia menjadi manusia kembali yang memiliki kebaikan dalam dirinya. Yesus tidak perlu mengajar panjang lebar kepadanya, cukup dengan makan bersama dengannya. Dan Zakheus bertobat. Zakheus berubah. Kini dia sudah berjumpa dengan kebaikan dalam dirinya sendiri. Kekayaannya tidak berarti lagi karena Yesus telah menerima dirinya. Saudara-saudara, umat beriman terkasih, jika kita kembali kepada pengalaman, kalau di lingkungan sekitar kita mungkin baru menyadari betapa banyak orang yang masih mencari-cari kebaikan dalam diri mereka dan belum menemukannya. Seringkali tindakan yang dilakukan untuk menutupi kelemahan diri dan menampilkan diri supaya diperhitungkan oleh orang lain. Padahal tindakan itu malah akan membuat mereka semakin dijauhi, semakin tidak disukai. Ketika merasa tidak diperhitungkan, kita biasa tergoda untuk, dalam tanda kutip, meninggikan diri. Melakukan apa saja yang menunjukkan kepada orang lain bahwa kita hebat, bahwa kita layak diperhitungkan. Namun, seringkali, saudara-saudari sayangnya, ternyata dengan menonjolkan diri, kita malah semakin merasa kesepian di tengah-tengah hidup bersama. Kita tenggelam di dalam lingkaran setan ini. Saudara-saudara, umat beriman yang diberkati Tuhan, apa yang bisa kita tangkap sebagai pesan, sebagai inspirasi untuk hidup kita belajar dari pribadi Zakheus? Dia yang berusaha mencari perhatian Yesus dengan memanjat ke atas, tapi kemudian ketika dipandang oleh Yesus dengan penuh kasih, dia berani turun ke bawah. Dia merasa diterima, dia merasa dia tidak dihakimi. Apa pesannya untuk kita? Saudari dan saudara, umat beriman terkasih, kita bisa merenungkan bagaimana kadang-kadang tindakan kita, perilaku kita, itu mirip dengan kelakuan Zakheus sebelum bertemu dengan Yesus. Apakah kita pun suka mendahului orang banyak, memisahkan diri, dan dalam tanda kutip memanjat pohon untuk meninggikan diri, karena ingin diperhitungkan? Apakah ada kelemahan yang hendak kita tutupi dengan mencari kompensasi lewat hal-hal yang merugikan orang lain?
Kita sering tidak sadar, saudara-saudari, bahwa kelakuan kita sudah terlalu menjengkelkan banyak orang, sudah merusak suasana kebersamaan yang seharusnya menyenangkan di tengah keluarga, di lingkungan, di masyarakat. Ternyata penyebabnya kesepian kita sendiri. Saudari dan saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, dipanggil sebagai orang-orang Kristiani, dipanggil sebagai pengikut Kristus, berarti dipanggil untuk mengalami bahwa Yesus sudah memandang kita sebagai yang berharga dan pantas dikasihi. Yesus selalu melihat kebaikan dalam diri kita sejak kita dilahirkan di dunia. Meskipun kita barangkali berkali-kali salah jalan dan mungkin merasa sudah terlanjur memutuskan sesuatu yang keliru, sesuatu yang salah, kita tidak perlu khawatir. Tuhan tidak mungkin membenci dan meninggalkan kita. Apapun pekerjaan kita, apapun situasi dan kondisi kita, saudara-saudari, Tuhan akan memanggil nama kita agar kita dalam tanda kutip turun dari setiap kekeliruan. Sebab hari ini Ia harus menumpang di rumah kita. Semoga saudara-saudari kita dimampukan untuk tidak mencari kompensasi dalam hidup ini yang sering justru merusak diri sendiri, merusak persaudaraan, merusak semangat kekeluargaan, merusak persekutuan, tapi berani turun untuk berjumpa dengan Yesus. Dia yang senantiasa menyambut kita penuh kasih, Dia yang tidak suka menghakimi, Dia yang senantiasa mau menumpang di rumah kita. Selamat beraktivitas hari ini, saudara-saudari. Semoga kita melakukan segala sesuatu dengan tulus, dengan ikhlas, tanpa usaha untuk mencari kompensasi. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas firman-Mu yang meneguhkan kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang berani mencari dan memandang Engkau. Engkau adalah Allah yang penuh kasih, yang senantiasa memandang kami dengan belas kasih, yang senantiasa mengundang kami untuk turun karena Engkau mau menumpang di rumah kami. Mampukan kami Tuhan untuk senantiasa boleh menyadari segala belas kasih-Mu yang hendak menyambut, yang hendak menumpang di rumah kami, yang hendak membangun kebersamaan dengan kami. Kuatkan kami agar kami tidak mencari kompensasi, tidak mencari perhatian yang sia-sia, tetapi dan dengan tulus mau mencari Engkau dan segala kehendak-Mu. Sangkolah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudara-saudari, atas mereka yang kita doakan atau yang kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.